Ketika orang minum anggur atau whisky mereka menjadi mabuk. Tapi aku memberitahu kalian bahwa aku bisa mabuk tanpa minum setetes pun alkohol. Hai, namaku Brandy. Ceritanya bermula saat suatu hari aku hampir tidak punya waktu untuk sarapan. Aku hanya makan oatmeal sebelum mengantarkan putri kami ke taman kanak-kanak. Aku bekerja sebagai desainer di studio. Aku sangat menyukai pekerjaanku. Tapi sayangnya, art directorku Julian adalah orang yang jahat. Dia menggoda aku dengan segala cara termasuk berbohong bahwa perancangku sakit dan aku harus menggantikannya. Terima kasih Tuhan, aku tidak bekerja lagi di sana. Hari itu aku memutuskan untuk berhenti. Hanya Julian dan aku yang ada di kantor saat itu. Kemudian aku tahu bahwa sebenarnya perancangku tidak sakit. Julian sengaja memberinya libur untuk membuat aku kerja sendirian. Tapi aku tidak tahu. Julian mendekatiku dan menawarkan untuk minum teh yang tidak biasa. Teh dari India. Ia terlihat tulus dan tidak menggoda. Itulah mengapa aku mau. Tapi kemudian ketika dia mencoba menciumku, aku menonjoknya. Aku mengambil tasku dan pergi. Tentu saja setelah itu aku tidak perlu kembali bekerja. Tetapi yang terburuk belum terjadi. Aku menyalakan mobilku dan merasakan kaki dan tanganku lemas. Kepalaku seperti berputar-putar sehingga aku merasa seperti berada di komedi putar. Aku menunggu selama 15 menit. Kepalaku berhenti berputar sedikit. Lalu aku menekan gas. Itu adalah kesalahan terbesar. Aku sedang mengendarai mobil tapi aku merasa tidak enak badan. Aku merasa pusing lagi. Aku ingin muntah dan hampir pingsan. Satu-satunya keputusan yang tepat adalah memarkir mobilku dan pulang dengan taksi. Aku benar-benar melakukannya. Tapi ada yang mengagetkan. Jujur saja aku bahkan senang melihat polisi lalu lintas. Aku tidak takut sama sekali. Aku membawa semua dokumenku dan sebenarnya aku membutuhkan bantuan mereka. Mereka memperhatikan bahwa mobilku melaju di sepanjang jalan dengan aneh. Jadi mereka mengujiku dengan alkohol tester. Dan hasilnya menunjukkan hasil yang mengagetkan. Tingkat alkoholnya di atas normal. Apa? Bagaimana? Aku mencoba membuktikan bahwa aku tidak meminum alkohol sama sekali. Tapi bagi mereka aku hanyalah pengemudi mabuk yang tidak bertanggung jawab. Aku mendapatkan denda. Mobil dibawa ke tempat penyitaan dan aku dibawa ke kantor polisi. Aku harus menunggu seseorang untuk membawaku pulang. Teman baikku Morris tiba. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa aku percayai. Saat kami berada di mobilnya, aku merasa jauh lebih baik. Aku menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi kepadaku, mulai dari Julian yang menggoda hingga mabuk sambil mengemudi. Aku menegaskan bahwa aku sama sekali tidak minum alkohol, terutama hari itu. Tiba-tiba aku teringat teh yang aku minum dengan bosku. Nah, mantan bosku itu. Teh itu benar-benar memiliki rasa yang tidak biasa. Kami mendapat info bahwa ada beberapa bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Apalagi Julian punya motif untuk membuatku mabuk dan memanfaatkan suatu keadaan. Sungguh brengsek. Besok kita akan mengunjungi Raja Teh India itu. Aku benar-benar ingin tahu jawabannya. Keesokan paginya aku bahkan tidak punya waktu untuk makan. Morris datang dan kami pergi ke bekas tempat kerjaku. Kami datang ke kantor Julian tanpa mengetuk dan segera mulai menyalahkannya. Namun Julian tidak mengaku bersalah. Dia mengklaim bahwa itu adalah teh asli India. Morris memutuskan untuk melakukan percobaan dan meminum secangkir teh itu. Meskipun dalam 1 jam Morris benar-benar sadar, tapi di sisi lain ada yang tidak biasa yang mengendalikan diriku dalam 15 menit. Itu berarti Julian tidak bersalah. Sebelum pergi aku mengatakan kepadanya bahwa aku berhenti dan membanting pintu. Morris memintaku untuk pulang karena dia memiliki beberapa urusan lain yang harus dilakukan. Aku memutuskan untuk makan siang di kafe dan kemudian membawa pulang putriku. Ketika aku datang ke taman kanak-kanak, aku merasa bahwa aku mengalami hal yang sama seperti kemarin. Kepalaku berputar lagi. Ketika aku mendekati putriku, gurunya menghentikanku dan menelpon suamiku. Itu adalah mimpi buruk. Apa yang sedang terjadi?
Aku mencoba menjelaskan kepada suamiku bahwa aku tidak minum, tetapi dia tidak dapat mempercayaiku. Morris segera tiba di rumah kami, tetapi dia tidak sendirian. Dia bersama seorang dokter yang mendiagnosisku dengan sindrom auto brewery. Benarkah? Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa aku mabuk bukan karena teh Julian, tetapi dari oatmeal yang aku makan untuk sarapan dan dari kentang goreng yang aku makan di kafe. Aku sangat terkejut. Makanan ini mengandung banyak karbohidrat yang menyebabkan keracunan. Tidak ada yang tahu bagaimana menyembuhkan sindrom ini. Dokter hanya menyarankan untuk menjalani diet tanpa karbo. Nah, teman-teman terkasih, mungkin ceritanya akan menjadi berbeda seandainya aku mengerti tentang sindrom ini. Jika aku segera pergi ke dokter, mungkin aku tidak akan malu di depan putriku atau polisi lalu lintas. Jaga dan jagalah kesehatan kalian dengan lebih serius lagi.